Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Peliana Tania dengan NIM 2305181048 kelas TRPL 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu melakukan research plan terhadap studi kasus di sini. Yang saya teliti adalah aplikasi penitipan hewan peliharaan. Ringkasan project. Aplikasi yang saya analisa di sini UX atau research plan-nya, yaitu adalah aplikasi penitipan hewan peliharaan, di mana aplikasi ini adalah platform digital yang menawarkan solusi praktis bagi pemilik hewan peliharaan yang membutuhkan layanan penitipan, berfokus untuk mengatasi kecemasan pengguna dan membangun kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas layanan melalui transparansi informasi. Durasi dari proyek ini sekitar akhir September hingga Oktober 2025. Masalah yang ditemukan di sini yaitu aplikasi penitipan hewan yang ada tidak menyediakan atau minimnya informasi transparan dan real-time update yang memadai, sehingga menciptakan tingkat kecemasan dan penghambatan kepercayaan pemilik hewan untuk menggunakan layanan secara digital. Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan platform penitipan hewan yang paling terpercaya dengan menjamin transparansi penuh dan real-time update untuk menghilangkan kecemasan pemilik hewan dan menampung saran terkait fitur-fitur tambahan pada aplikasi. Di sini saya bertanggung jawab sebagai peneliti untuk melakukan dan membuat user research, empathy map, persona, user story, customer journey, brainstorming, dan competitive audit. User research, jadi pertama-tama di project ini kita perlu menganalisa penggunanya atau meneliti penggunanya terlebih dahulu. Di sini saya telah melakukan survei secara kualitatif dengan Google Form terhadap para pemilik hewan peliharaan, anjing maupun kucing, pemilik hewan peliharaan dan penyedia jasanya seperti sitternya, untuk mengetahui kebiasaan, tingkat kecemasan, dan kebutuhan mereka saat menggunakan atau berencana menggunakan layanan penitipan hewan secara online. Berdasarkan hasil survei, mayoritas pengguna memiliki tingkat kekhawatiran saat menitipkan hewan. Hal ini dikarenakan platform yang ada belum mampu menjembatani kebutuhan informasi yang krusial, khususnya terkait transparansi dan komunikasi real-time dan dari sitter atau fasilitas. Jadi berdasarkan survei yang telah saya lakukan, ada beberapa alasan mengapa para pengguna cenderung mempunyai kecemasan yang cukup tinggi dalam menggunakan jasa penitipan hewan peliharaan secara online atau lewat aplikasi maupun website. Yang pertama alasannya adalah di minimnya fitur update secara real time berupa video ataupun foto terhadap hewan mereka, di mana mereka ingin mengetahui bagaimana kondisi terkini yang terjadi terhadap hewan peliharaan mereka. Yang kedua, ada di transparansi fasilitas, di mana mungkin minimnya fitur bagaimana kondisi fasilitas antara sitter yang satu, sitter A dengan sitter B. Lalu yang ketiga, pengguna cenderung mengalami kesulitan untuk membandingkan kualitas sitter yang satu ataupun jasa penitipan hewan yang satu dengan yang lain. Lalu ada juga kurangnya jasa-jasa lain selain penitipan hewan seperti grooming, transportasi hewan, hingga makanan maupun konsumsi terhadap hewan peliharaan, dan fasilitas kesehatan. Mungkin banyak pemilik hewan yang memerlukan itu selain daripada penitipan. Lalu di sini ada pain point user research. Yang pertama ada fitur update. Tingkat kecemasan pengguna tinggi karena seperti yang saya jelaskan, minimnya pembaruan harian, video dan foto dari sitter membuat pemilik merasa terpisah dari hewan mereka. Kualitas, pengguna merasa sulit menemukan bukti nyata mengenai standar kebersihan, mengenai bagaimana fasilitas penitipan tersebut. Perbandingan, pengguna mengalami kesulitan untuk membandingkan sitter satu dengan yang lain. Pengguna merasa aplikasi saat ini hanya fokus pada penitipan inti dan tidak menyediakan variasi layanan pelengkap yang penting seperti grooming, kesehatan, dan lain-lain. Lalu di sini tidak kalah pentingnya ada empathy map, di mana kita perlu mengetahui bagaimana perasaan dan kebutuhan pengguna saat menggunakan platform, seperti apa yang mereka katakan, bagaimana apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan rasakan. Di sini buatlah pengguna mengatakan, saya ingin fitur untuk mengetahui update dari kucing saya. Apakah sitter ini punya sertifikat perawatan hewan khusus supaya saya lebih mempercayai menitipkan hewan saya. Selain penitipan, saya harus mencari jasa grooming terpisah lagi ya. Saya mau melihat review-reviewnya, saya mau lihat harga termahal dan termurahnya. Apa yang mereka lakukan, merincikan perbandingan, melihat aplikasi lainnya, membandingkan harga, menghubungi WA sitter, mengecek bisa request makanan hewan atau tidak. Yang mereka pikirkan, kucingku pasti stres karena ditinggal, aku harap ada yang treat dia sama kayak di rumah. Nanti dogiku teratur nggak ya makannya? Ini hubungannya adalah ke fitur-fitur tadi.
Aku butuh jaminan kalau hewan peliharaanku aman dan bersih. Ingin tahu mana sitter yang dekat dengan rumahku. Sibuk banget hari ini, gak bisa mandiin kucing. Yang mereka rasakan rasa tidak yakin, khawatir karena tidak ada update, ragu, dan rasa kesal. Setelah empathy map ada dia namanya customer atau user journey. Bagaimana langkah-langkah mereka dalam menggunakan aplikasi perasaan pengguna hingga peluang improvisasinya. Jadi pertama mereka menelan aplikasi di Play Store atau pasport, izin lokasi seperti pada umumnya. User mencari profil atau foto fasilitas sitter mana yang cocok, membaca ulasan, menentukan tanggal berapa mau dititipkan hewannya, menambahkan notes, sama seperti memesan makanan, menambahkan notes-notes yang perlu digarisbawahi oleh si penyedia jasa itu. Memilih metode pembayaran, melakukan pemesanan, lalu user menyerahkan hewan, melakukan check-in, menunggu update aplikasi. Dari sini mengecek riwayat pemesanan, klik bagaimana kondisi hewannya, lalu terakhir memberikan rating dan review. Berikut adalah perasaan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Ada rasa senang, ragu, cemas, sedikit khawatir hingga lega jika update rutin masuk aplikasi. Lalu ada peluang improvisasi, apa yang perlu diimprove di aplikasi, misalnya halaman onboarding dan diskon spesial untuk pengguna baru, sediakan filter ulasan kebersihan seperti pada toko online, mungkin filter ukuran baju dan lain. Di sini kita filternya itu berdasarkan ulasan kebersihannya. Fitur reminder kebutuhan spesifik dalam booking untuk mengulangi informasi. Notifikasi check-in aman otomatis oleh sitter, sertai foto hewan saat tiba di fasilitas. Sediakan laporan perawatan komprehensif yang bisa diunduh. Berdasarkan dari survei Google Form, data-data yang masuk dan user journey dan lain-lain setelah dari tadi kita bahas, muncullah saya buat di sini satu buah persona, namanya Maria, Project Manager. Biodata Maria adalah seorang anak muda yang memiliki jadwal kerja padat. Sering dituntut untuk melakukan perjalanan dinas mendadak. Ia sangat mencintai kucingnya Momo. Maria mencari lokasi penitipan yang praktis untuk memberikan ketenangan pikiran. Ia sering memberikan layanan dan sangat sensitif terhadap kebersihan dan kualitas per-sitter. Dia frustasi terhadap tidak ada fitur lokasi sitter terdekat ke rumah. Layanan lain selain penitipan, dia membutuhkan layanan lain selain penitipan hewan peliharaan. Kesusahan mencari harga termurah ataupun termahal sitternya. Goals-nya menemukan sitter yang memiliki sertifikasi dan pengalaman merawat jenis hewannya, menyelesaikan booking penitipan dalam 10 menit tanpa merasa ragu atau harus cross-check ke platform lain, merasa tenang selama berpergian karena aplikasi memberikan update yang dapat dipercaya. Lalu user story si Maria sebagai seorang pekerja yang sering berpergian atau dinas keluar kota mendadak. Maria dapat memesan tempat atau jasa penitipan hewan menggunakan filter kebersihan dan perawatan personal supaya menyelesaikan pemesanan dalam 10 menit dengan keyakinan penuh bahwa kualitas dipilih sesuai dengan ekspektasi. Lalu muncullah di sini brainstorming menggunakan HMW atau How Might We. How Might We membuat pengguna merasa lebih yakin menitipkan hewan peliharaan melalui aplikasi. Bagaimana mungkin kita membuat atau membuat pengguna merasa lebih yakin menitipkan hewan peliharaan melalui aplikasi. Melalui pertanyaan ini muncullah ide-ide bagaimana caranya, yaitu menambahkan fitur live kamera, menyediakan profil pet sitter, membuat fitur cek langsung, menampilkan status harian hewan, memberikan badge verifikasi untuk tempat penitipan yang sudah teruji kualitasnya. Lalu ada competitive audit. Competitive audit ini adalah bagaimana kita membandingkan aplikasi yang kita saat ini analisis rancangannya dengan aplikasi kompetitor lain. Di sini ada aplikasi lain seperti Petbacker, Pawcheck, dan Cat in a Flat, sedangkan kompetitor tidak langsung ada Traveloka. Rata-rata aplikasi tidak menampilkan update kondisi hewan secara real time. Beberapa aplikasi hanya menampilkan foto statis, bukan video langsung dari tempat penitipan. Beberapa aplikasi tidak memiliki sistem verifikasi pet sitter. Ada aplikasi yang tidak menyediakan laporan aktivitas harian hewan. Beberapa platform kurang transparan soal harga dan layanan tambahan seperti grooming atau vaksinasi. Berikut kompetitif auditnya. Ini aplikasi kompetitornya ada 3. Yang tidak langsung ada Traveloka. Di sini dapat dilihat kompetitif auditnya. Petbacker, UI-nya menarik dan profesional, warna branding kuat dan mudah diingat. Tetapi kekurangannya beberapa elemen tampak padat di halaman awal, seperti penuh dan agak ramai di halaman awal sehingga membuat user terlalu lama dalam scrollingnya nanti. Fiturnya banyak pilihan layanan, update foto harian, chat dan profil sitter lengkap, tetapi harga tidak selalu transparan. Aksesibilitas plusnya mendukung berbagai wilayah, minusnya tidak mendukung multibahasa penuh. Minusnya lagi kontras teks pada mobile kurang optimal. User flow plusnya proses pemesanan jelas, pengguna mudah mengikuti alur booking, minusnya beberapa lama membutuhkan scroll panjang. Navigasi plusnya navigasi antar menu layanan mudah, plusnya lagi chat dan profil sitter cepat diakses, minusnya tombol back terkadang terlalu kecil di mobilenya. Lalu bagaimana dengan aplikasi Pawcheck? Bagus plus tampilan bersih dan kalau mau dilihat contohnya ada di sini. Websitenya.
Seperti ini kurang lebih. Kita balik lagi, pastinya tampilan bersih dan simpel, fokus pada foto sitter dan hewan tadi yang bisa tampilkan, lalu beberapa halaman kosong jika belum ada data, yang seperti ini tadi ya, ini. Lainnya lengkap, ada notifikasi foto harian, minusnya pilihan pembayaran terbatas. UI-nya rapi namun hanya bisa tidak mendukung penyesuaian teks bagi pengguna disabilitas. Flow booking mudah dipahami, terdapat panduan di awal, minusnya harus kembali ke menu utama untuk ubah jadwal. Selebihnya ada kit-in flat, UI bersih dan estetis, fokus pada pengguna pemilik kucing, minusnya warna lembut membuat beberapa teks kurang kontras. Khusus kucing sehingga fitur spesifik ya, namanya juga aplikasinya, namanya sudah di sini kit-in a flat, jadi dia khusus penitipannya kucing. Pembayarannya aman, minusnya tidak banyak opsi penyesuaian layanan. Jadi kit-in flat ini responsif, bisa desktop maupun mobile. Kurangnya yaitu tidak ada fitur text to speech. Sepertinya ketiga tadi juga tidak ada fitur text to speech-nya ya. Lalu kelebihannya lagi proses booking cepat, minusnya tidak ada preview konfirmasi akhir sebelum bayar. Navigasi fokus pada find a sitter, minusnya tidak ada tombol kembali cepat. Lalu kompetitif audit pada Traveloka, plusnya UI modern dan responsif, banyak kategori layanan, mendukung baik bahasa dan negara, alur umum, booking jelas. Minusnya tidak terlalu fokus pada hewan peliharaan, teks mudah pengguna harus mencari manual jika ingin jasa hewan. Instagram Community Pet Care plus tampilan menarik, komunitas aktif, tidak terstruktur untuk layanan profesional. Dia hanya seperti akun Instagram biasa yang memang dia akun Instagram komunitas, menampung penitipan hewan dan segala macam yang berhubungan dengan pet care. Kekurangannya lagi tidak ada fitur aksesibilitas, bergantung pada kemampuan pengguna mencari. Jadi pengguna itu harus proaktif sendiri mencari apa yang dia butuhkan, tidak ada seperti fitur khusus. Lebih ke bagaimana dia menghubungi si admin dari Instagram Community Pet Care ini. Plusnya navigasi melalui hashtag dan profil mudah, lalu minusnya lagi tidak ada filter layanan atau wilayah. Sekian presentasi dari tugas saya. Jadi sebagai kesimpulan, aplikasi penitipan hewan peliharaan ini hadir sebagai platform yang inovatif dalam menyatukan transparansi, kepercayaan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan platformnya. Aplikasi ini tidak hadir hanya untuk bagaimana pengguna menitipkan hewan peliharaannya dengan aman, tapi juga bagaimana mereka menggunakan aplikasi digital dengan manusiawi, seperti sebagaimana prinsip interaksi manusia dan komputer. Sekian hasil dari presentasi saya, semoga dapat bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih, selamat sore.